Selamat datang di channel Wow Seram. Tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mas Rudi menarik gerobaknya pelen-pelen di jalan desa yang mulai sepi. Langit, malam itu mendung, tapi belum hujan. Lampu-lampu rumah sebagian sudah mati. Hanya beberapa warung kopi masih buka. Waktu menunjukkan pukul 8 malam lewat sedikit. Dan ia belum dapat tempat mangkal yang cocok. Di desanya, makin malam makin sedikit orang keluar. Tapi ada satu titik yang selalu lumayan rame. Pertigaan dekat makam tua. Assalamualaikum, permisi, ya, ucap Mas Rudi sambil mendorong gerobaknya melewati gang kecil menuju pertigaan itu. Dulu, waktu baru mulai dagang, ia sempat ragu mangkal di situ. Soalnya lokasi itu persis di samping area makam tua yang udah nggak dipakai lagi. Banyak cerita beredar dari warga soal suara gamelan tengah malam. Orang lihat api menari di atas nisan. Bahkan ada yang katanya pernah ketemu makhluk tinggi pakai jubah hitam berdiri di bawah pohon beringin. Tapi menurut Mas Rudi, itu cuma cerita-cerita kampung buat nakut-nakutin anak kecil. Yang penting rezeki halal, bukan nyari perkara. Gumamnya sambil memberhentikan gerobaknya di bawah pohon randu besar. Tempat itu strategis, dekat jalan raya kecil dan dekat tempat nongkrong tukang ojek malam. Lagian, siapa juga yang percaya hantu kalau udah lapar? Ia nyalakan lampu kecil di gerobaknya, menyalakan arang, dan mulai menyiapkan tusukan sate baru. Beberapa menit membakar, dua anak muda datang naik motor. "Mas, 20.000 campur ya?" teriak salah satunya sambil turun. "Oke, tunggu sebentar." Mas Rudi senang. Baru mangkal sudah ada yang beli. Api mulai menyala stabil dan bau harum sate mulai tercium. Udara malam itu sedikit dingin, tapi tubuhnya hangat karena dekat api. Beberapa orang lewat dan melirik-lirik. Ada juga yang mampir beli minuman di warung sebelah. Suasana terasa biasa saja, sampai bau aneh tiba-tiba muncul. Bukan bau sate, tapi bau kemenyan. Meneng, seperti kalau ada orang baru meninggal dan keluarga almarhum lagi bakar dupa. Tapi anehnya, tak ada angin dan tak ada asap dari arah lain. Mas Rudi celingukan, mencoba mencari sumber baunya. Pak RT nggak bilang ada warga yang meninggal. Gumamnya, ia mencoba fokus, tapi bau itu makin pekat, bikin kepalanya sedikit pening. Beberapa menit kemudian, dua pelanggan itu sudah pergi. Ia kembali sendirian di bawah pohon randu. Hanya ditemani bunyi jangkrik dan suara motor sesekali lewat. Baru saja ia duduk sebentar, seseorang datang dari arah utara. Langkahnya pelan. Dari jarak beberapa meter, tampak perempuan tua mengenakan kerudung hitam, bajunya lusuh, kakinya tanpa alas. Mas Rudi berdiri refleks. "Mau pesan sate, Bu?" tanyanya sopan. Perempuan itu berhenti di depan gerobaknya. Diam, wajahnya agak tertutup kain kerudung. Tapi dari sinar lampu gerobak terlihat kulitnya keriput dan matanya sayu. "Seporsi," katanya pelan, hampir tak terdengar. Mas Rudi mengangguk. Ia mulai membakar beberapa tusuk sate. Perempuan itu berdiri saja, tak berkata apa-apa lagi, tak melihat-lihat sate, tak pegang uang, hanya diam seperti patung. Setelah selesai, Mas Rudi bungkus sate dan sodorkan padanya. Perempuan itu membuka tas kecil dari pinggangnya dan mengambil uang 10 ribuan. Kusut dan sedikit lembab. "Enggak usah sambel," katanya lagi pelan. "Oke, Bu, hati-hati di jalan ya." Perempuan itu mengangguk kecil lalu berjalan pelan ke arah makom. Mas Rudi sempat menoleh ke arah warung sebelah, berharap ada yang juga melihat. Tapi tak ada. Perempuan itu terus berjalan sampai bayangannya hilang di balik gerbang tua yang terbuat dari batu. Mas Rudi menelan ludah, dadanya sedikit berdebar. Udara sekitar jadi lebih dingin dan bau kemenyan kembali tercium. Kali ini lebih kuat, seakan datang dari arah gerobaknya sendiri. Ea Kobatenong kembali duduk dan melanjutkan bakar sate. Tapi pikirannya tak tenang. Barusan itu orang? Batinnya? Tapi Mas Rudi bukan orang yang gampang panik. Dulu waktu mondok, ia sudah sering dengar cerita soal jin dan makhluk gaib. Selama kita nggak ganggu, katanya, mereka juga nggak akan ganggu. Itu prinsip yang ia pegang sejak dulu. Tapi tetap saja, malam itu terasa beda. Sampai ia pulang pun, bau kemenyan itu seperti menempel di baju dan tangan. Di rumah, istrinya langsung mencium sesuatu yang ganjil. "Mas, kok baju sampean kayak bau?"
Dupa Jich, tanya Mbak Tia sambil membuka plastik sate yang dibawa pulang. Mas Rudi hanya geling-geling, pura-pura nggak tahu. Nggak tahu, mungkin abunya nyiprat dari pembakaran. Tapi dalam hati, Mas Rudi tahu itu bukan abu biasa. Malam berikutnya, Mas Rudi kembali dorong gerobaknya ke arah pertigaan dekat makam tua. Hatinya sebenarnya masih ragu, masih teringat jelas wajah perempuan tua semalam. Kerudung hitam, kulit keriput, mata sayu, dan cara jalannya yang pelan, tapi pasti menuju makam. Tapi di sisi lain, Mas Rudi juga ingat satu hal. Malam itu dagangannya laku keras. Biasanya kalau mangkal 2 jam, paling laku 15-20 porsi. Tapi semalam, habis total. Bahkan dia sempat heran, siapa aja yang beli. Sebab kalau di Enggot-Inggit, cuma ada 2 anak muda di awal. Lalu, si perempuan tua, sisanya samar. Ya Allah, semoga malam ini lancar. Tapi kalau bisa, jangan ada yang aneh-aneh, gumamnya sambil mengelap kaca lampu kecil di gerobaknya. Sesampainya di pertigaan, suasana masih seperti kemarin. Sepi, tapi tidak benar-benar sunyi. Ada suara motor lewat, sesekali terdengar tawa dari warung kopi ujung jalan. Mas Rudi menyalakan bara arang, memulai bakar sate. Bau daging yang mulai matang menguar bersama asap tipis, membuat perut orang yang lewat jadi lapar. Baru beberapa menit, 2 pemuda berboncengan motor mampir beli. Disusul 1 tukang ojek yang mangkal tak jauh dari situ. Mas Rudi melayani sambil ngobrol ringan. Tapi dari tadi, ia melirik ke arah utara, jalan kecil yang menuju ke arah makam. Jam menunjukkan pukul 9:10. Saat sosok itu muncul lagi, perempuan tua berkerudung hitam. Langkahnya sama seperti kemarin, lambat, seperti tidak terburu-buru. Tapi kali ini, Mas Rudi sudah lebih siap. "Assalamualaikum, Bu," sapa Mas Rudi pelan saat perempuan itu mendekat. Perempuan itu hanya angguk pelan. "Pesan sate lagi?" "Iya, seporsi. Tanpa sambal," jawabnya. Suara masih lirih seperti semalam. Mas Rudi mulai bakar beberapa tusuk sate. Tapi malam ini, ia tidak langsung diam. Ia nekat bertanya, "Bu, sampean tinggal di sekitar sini ya?" Perempuan itu menoleh perlahan, sorot matanya kosong, tapi tatapannya seperti dalam. "Sudah lama," katanya pendek. Mas Rudi menelan ludah. "Dari RT mana, Bu?" Perempuan itu tak jawab, hanya menatap api sate, lalu menunduk lagi. Beberapa menit kemudian, setelah sate matang, Mas Rudi membungkus dan menyodorkan pesanan. Perempuan itu mengambil uang dari tas pinggang kecil, lagi-lagi lembab dan terasa dingin saat disentuh. "Mas." Rudi menerima uang itu dengan hati-hati. Ingin rasanya bertanya lebih jauh, tapi mulutnya seakan terkunci. Dan sebelum bisa berkata lagi, perempuan itu sudah berbalik dan berjalan ke arah pohon beringin besar yang berdiri di depan gerbang makam. Ia tidak bicara, tidak pamit. Langkahnya hilang ditelan kegelapan. Mas Rudi menghela napas berat, lalu kembali ke gerobaknya. Dan disitulah keanehan berikutnya dimulai. Beberapa menit setelah perempuan itu pergi, satu persatu pembeli datang. Ada tukang bangunan yang baru pulang lembur, 2 remaja yang katanya lapar sehabis latihan silat, lalu seorang bapak tua yang bilang lagi jalan-jalan malam. Tak lama sate yang tersisa tinggal sedikit. Padahal Mas Rudi yakin ia tadi belum terlalu lama mangkal, tapi dagangan nyaris habis. "Ini cepet banget ludesnya," ucapnya pelan sambil melirik tempat tusukan. "Biasanya butuh 2 jam buat habisin semua stok. Ini belum 1 jam, sudah hampir tak bersisa." Ia coba ingat siapa saja yang beli, tapi entah kenapa, wajah-wajah pembeli malam itu kabur di ingatannya. Yang ia jelas ingat hanya perempuan tua itu. Setelah semua habis, ia mulai beberes. Saat membuka laci tempat uang, ia kaget bukan main. Beberapa lembar uang yang diterimanya terasa basah, bahkan meneteskan sedikit air seperti embun. Di bawah tumpukan uang, ada serpihan hitam kecil, mirip abu. "Ya Allah, ini..." Mas Rudi langsung menutup laci. Wajahnya pucat. Ia tidak mau berpikir yang macam-macam, tapi rasa curiga makin besar. Apakah sate dagangannya dipakai untuk sesuatu yang gak beres? Sepanjang perjalanan pulang, Mas Rudi hanya diam. Gerobak didorong pelan, tanpa semangat. Dalam hati, ia mulai gelisah. Ada yang salah, tapi belum tahu apa. Di rumah, Mbak Tia menyambut dengan wajah cemas. "Kok cepet banget, Mas? Habis semua tadi." "Ludes, alhamdulillah.
Tapi kok wajah sampean pucat gitu? Mas Rudi tidak langsung jawab. Ia masuk, cuci tangan, lalu duduk di tikar ruang depan. Tadi perempuan itu datang lagi. Mbak Tia ikut duduk, mendekat perempuan yang semalam. Mas Rudi mengangguk, uangnya masih lembab, sama persis. Terus habis dia pergi, daganganku tiba-tiba laku keras. Kayak ada yang beli, tapi aku nggak yakin siapa aja. Mbak Tia diam beberapa detik, lalu menggenggam tangan suaminya. Mas, besok mangkalnya jangan di situ lagi ya. Mas Rudi tak langsung jawab. Ia hanya menatap lantai, berpikir keras. Di satu sisi, tempat itu selalu membuat dagangannya laku. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang tak kasat mata ikut bermain. Dan ia tahu, kalau terus dibiarkan, semua ini bisa berakhir buruk. Sudah lewat tengah malam saat Mas Rudi akhirnya bisa duduk santai di ruang tengah. Gerobak sudah dibersihkan, sisa arang dibuang, bumbu disimpan kembali di dapur. Tapi pikirannya masih berat. Di depannya ada kotak uang dari gerobaknya yang belum. Ia hitung. Biasanya, tiap malam Mas Rudi rajin mencatat hasil jualannya. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan berapa sisa buat kebutuhan rumah tangga. Tapi malam ini, ia merasa sedikit malas. Bukan karena capek, tapi karena ada perasaan gak enak yang gak bisa dijelaskan. Ia menghela napas, lalu membuka kotak itu. Beberapa lembar uang langsung terlihat, 20 ribuan, 10 ribuan, dan beberapa recehan. Tapi ada sesuatu yang bikin alis Mas Rudi mengerut. Di bawah tumpukan uang, ada serpihan hitam kasil-kasil. Seperti abu, ia pegang. Ringan, lembut, dan bau kemenyan langsung menyengat hidungnya. Loh, ini apaan? Bisiknya sendiri. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Ruangan masih sepi. Hanya suara kipas angin berputar pelan. Mbak Tia dan anaknya sudah tidur di kamar. Mas Rudi mengendus uangnya satu persatu. Beberapa lembar banner-banner bau kemenyan. Ia segera tutup kotak uang dan berdiri. Jantungnya mulai berdebar. Bukan cuma karena takut, tapi karena rasa penasaran dan curiga yang makin besar. Kenapa wong itu bisa bau seperti dupa? Siapa yang naruh abu? Mas Rudi masuk ke kamar, mengganti bajunya yang masih bau asap sate. Tapi baru saja menggantung baju di belakang pintu, Mbak Tia menggeliat dan bangun. Mas, bajunya bau banget ya. Tapi bukan bau sate loh. Mas Rudi diam sebentar. Bau apa? Kayak bau dupa, kemenyan gitu, ucap Mbak Tia sambil mengernyit. Mas Rudi duduk di tepi ranjang. Iya, aku juga nyium. Uangnya juga bau kemenyan, bahkan ada abunya. Mbak Tia langsung duduk tegak. Mas, itu udah gak beres. Aku juga ngerasa begitu, jawab Mas Rudi pelan. Malam itu, mereka tidur dalam kegelisahan. Dan saat Mas Rudi memejamkan mata, mimpi buruk langsung datang. Ia berdiri di tengah pertigaan, tapi suasananya sunyi total. Tak ada suara jangkrik, tak ada cahaya lampu, hanya remang-remang dari bulan pucat. Di depannya, gerobak satenya berdiri sendiri, terbakar api kecil yang tak padam-padam. Lalu, dari arah makam, terdengar suara azan. Tapi suaranya bukan seperti azan biasa, pelan, panjang, dan nadanya sumbang. Seperti orang tua mengerang, bukan mengumandangkan panggilan sholat. Mas Rudi coba berjalan, tapi kakinya berat. Di sebelah gerobak, muncul sosok tinggi mengenakan jubah hitam. Wajahnya tak kelihatan, tapi tubuhnya menghadap langsung ke arah Mas Rudi. Saat ia hendak berteriak, tubuhnya terkunci. Lalu sosok itu mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arahnya. Mas Rudi terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi wajah dan lehernya. Ia langsung duduk dan melirik jam dinding. Pukul 02,47. Ya Allah, mimpi apaan barusan? Gumamnya. Pagi harinya, Mas Rudi terlihat murung. Saat makan pagi, ia tak banyak bicara. Bahkan saat anak semata wayangnya, Dira, mengoceh soal sekolah, Mas Rudi cuma mengangguk tanpa respon. Mbak Tia mencolek lengannya. Mas, jangan mikirin terus. Kalau memang tempat itu nggak beres, ya udah, ganti lokasi. Mas Rudi menghela napas. Aku pikir, sebelum pindah, aku tanya-tanya dulu. Siapa tahu ada yang tahu soal makam itu. Kan gak bisa langsung percaya semua cerita. Siang itu, ia menyempatkan mampir ke rumah Pak Rojak, tetangga sebelah rumah yang sudah lama tinggal di desa itu. Pak Rojak, saya mau tanya, soal makam di pertigaan, kata Mas Rudi membuka obrolan. Wajah Pak Rojak langsung berubah.
Dari yang tadinya santai, jadi agak tegang. Kenapa, Ruth? Kenapa nanya soal itu? Saya kan jualan sate di situ. Sudah 3 malam ini, ada hal-hal aneh, ada pembeli aneh, terus uang saya ada, abu dan bau kemenyan. Saya juga mimpi aneh. Makanya saya tanya, sebenarnya ada apa sih di sana? Pak Rojak menghela napas panjang. Dengar ya, Rudi. Dulu, makam itu memang sering dipakai tempat ritual. Katanya, orang-orang yang main pesugihan. Tapi sejak tahun 80-an, tempat itu ditutup dan gak dipakai lagi. Cuma ya, masih ada aja yang diam-diam ke sana. Mas Rudi menelan ludah. Maksudnya, ritual itu pakai tumbal, Pak? Pak Rojak tidak menjawab, tapi pandangannya tajam dan serius. Saya saranin, kamu jangan tanya-tanya terlalu banyak. Dan yang paling penting, jangan main-main di situ sendirian. Kalau bisa, pindah tempat dagang. Mas, Rudi mengangguk pelan. Ia pamit pulang, tapi pikirannya makin berat. Jawaban Pak Rojak tak menyelesaikan rasa penasaran, malah bikin lebih takut malam harinya. Saat menyiapkan gerobak, Mas Rudi kembali dihantui keraguan. Kalau aku tetap jualan di situ, dagangan pasti laku. Tapi, apa aku kuat nerima risikonya? Berdiri cukup lama di depan gerobak yang sudah siap dorong. Bau arang, bau sate, dan bau kemenyan. Seakan semuanya bercampur jadi satu dalam pikirannya. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, Mas Rudi mulai sadar, ada sesuatu yang mengikuti. Hari itu, Desa Karangjati gempar. Kabar menyebar cepat dari warung kopi ke warung kelontong, dari tukang ojek sampai ibu-ibu penjual sayur. Wawan, pemuda 20-an yang dikenal ramah dan suka nongkrong malam-malam, ditemukan meninggal di rumahnya. Dalam kondisi mengenaskan, Mas Rudi mendengarnya dari tetangga depan rumah saat sedang mencuci gerobak. Mas Rudi, udah dengar kabar si Wawan? Tanya Bu Narsi sambil menggendong anaknya. Belum? Kenapa? Itu loh. Katanya meninggal semalam. Tubuhnya gosong, kayak habis kebakar. Tapi anehnya, rumahnya nggak kebakaran. Mas Rudi langsung berhenti, menyiram air. Jantungnya berdetak cepat. Serius, Bu? Wawan yang sering beli sate itu? Iya! Yang suka naik motor merah. Sering ngobrol sama tukang ojek. Tadi pagi polisi datang. Tapi katanya sih serangan jantung. Tapi, ya masa iya, jantung bisa bikin tubuh gosong. Mas Rudi nggak menjawab. Kepalanya langsung dipenuhi bayangan semalam. Wawan memang mampir ke gerobaknya seperti biasa. Beli 20.000 sambal pedas dibungkus. Bahkan sempat bilang, Mas Rudi, sate sampean ini makin enak aja. Kayak ada bumbunya. Beda. Besok saya beli lagi, ya. Tangan Mas Rudi gemetar. Ia masuk ke dalam, duduk di kursi ruang tamu. Mbak Tia yang melihat wajah suaminya langsung ikut duduk. Ada apa, Mas? Wawan yang langganan itu Mbak Tia kaget. Innalillahi, serius? Iya, dan kata orang-orang, tubuhnya gosong. Tapi rumahnya nggak kebakaran. Polisi bilang serangan jantung. Tapi, aku ngerasa aneh, Tih. Aneh gimana? Dia semalam beli sate dari aku. Seperti biasa. Dan malam itu, perempuan berkerudung hitam itu nggak muncul. Tapi bau kemenyan malah lebih kuat dari biasanya. Kayak dibakar di sebelah gerobakku. Mbak Tia menggigit bibir. Wajahnya pucat. Mas, sampean ngerasa sate yang sampean jual ada hubungannya? Mas Rudi menunduk. Aku takut, Ti. Jangan-jangan sateku dijadikan perantara buat sesuatu. Buat tumbal. Mereka terdiam cukup lama. Di luar, suara kendaraan lewat terdengar samar. Tapi di dalam rumah, suasana terasa seperti tertelan diam. Siangnya, Mas Rudi mendatangi rumah Wawan. Sudah banyak orang berkumpul. Suara tangisan ibunya Wawan terdengar dari dalam rumah. Mas Rudi nggak berani masuk, hanya berdiri di pinggir jalan. Di dekatnya, beberapa warga membicarakan kejadian itu. Aku tadi lihat sendiri, Lek, kata seorang bapak. Mukanya gosong, lidahnya keluar. Serem banget. Katanya semalam Wawan pulang jam 9-an, terus langsung masuk kamar. Pas subuh nggak bangun-bangun, diketuk pintu kamarnya. Nggak buka. Pas dibuka paksa, ya gitu. Heran, bisa gosong gitu loh badannya. Padahal kamarnya nggak kebakaran. Mas Rudi tak tahan mendengar semua itu. Ia berjalan menjauh. Napasnya berat. Dalam hati, ada rasa bersalah yang mengendap. Jangan-jangan sate yang dimakan Wawan bukan cuma sate. Malam harinya,
Mas Rudi kembali mendorong gerobaknya. Tapi malam itu terasa jauh lebih berat. Langkahnya lambat, seperti kakinya menolak untuk ke pertigaan makam. Tapi lidahnya keluh kalau harus bilang ke istri bahwa ia ingin berhenti jualan. Sesampainya di pertigaan, ia terdiam beberapa detik, menatap ke arah pohon beringin, lalu ke gerobaknya sendiri. Ia nyalakan lampu kecil, mulai menyalakan bara arang. Udara malam itu dingin dan lembab, dan benar saja, bau kemenyan langsung menyergap begitu bara menyala. Tapi yang bikin makin merinding, perempuan berkerudung hitam itu tidak muncul. Biasanya, sekitar pukul 9 malam, ia datang dengan langkah pelan. Tapi malam itu, sampai pukul setengah 10, tak ada tanda-tanda kemunculannya. Tapi anehnya, bau kemenyan malah makin kuat, sampai Mas Rudi harus beberapa kali mengibaskan tangan ke wajah. Merasa terganggu, satu persatu pembeli datang. Tapi malam itu, Mas Rudi tak bisa melayani dengan tenang. Wajah Wawan terus terbayang, lalu bayangan tubuh gosong, lidah terjulur, dan abu di uang dagangan. Setelah 1 jam, dagangannya hampir habis. Tapi Mas Rudi tak bahagia. Ia justru merasa berat, seolah tiap tusuk sate yang terjual seperti mengurangi waktunya di dunia. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, kalau memang ini ada yang gak beres, tunjukkan. Jangan biarkan aku nyakitin orang lain tanpa aku tahu." Malam itu, saat pulang ke rumah, ia tak langsung masuk. Ia duduk di teras, merenung. Mbak Tia keluar, membawa segelas teh hangat. "Mas, masih kepikiran Wawan?" Mas Rudi mengangguk. "Aku ngerasa bersalah, Ti. Nggak tahu kenapa, tapi aku takut kalau aku udah dijadikan jalan buat sesuatu yang jahat." Mbak Tia duduk di sebelahnya. "Mas, kita harus cari tahu. Kalau memang bener ada yang aneh, jangan sampai-sampean diam aja." Mas Rudi menatap langit gelap di atas kepalanya. "Iya, Ti, aku akan cari tahu. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sama sate." Sudah 2 hari Mas Rudi tak jualan. Gerobaknya terparkir di pojokan dapur, ditutupi kain lusuh. Bara arang yang biasa menyala tiap malam kini digantikan dengan keheningan. Tapi kepala Mas Rudi justru tak tenang. Rasa penasaran dan rasa takut bercampur di dalam pikirannya. Wawan mati mendadak. Uang dagangannya berbau kemenyan dan berisi abu. Perempuan misterius itu hilang, dan sekarang ia mulai mimpi buruk terus-terusan. Pagi itu, Mas Rudi memutuskan untuk pergi ke makam tua. Bukan untuk jualan, tapi untuk mencari jawaban. Dia tahu ada satu orang yang mungkin paham soal tempat itu. Pak Roji, penggali kubur tua yang tinggal tak jauh dari makam. Orangnya pendiam, tapi sudah jadi penjaga makam sejak zaman dulu. Mas Rudi menyusuri jalan tanah berumput menuju gubuk kecil di dekat gerbang makam. Gubuk itu beratapkan seng dan berdinding kayu. Di depannya ada kursi bambu dan cangkul bersandar. "Assalamualaikum, Pak Roji," sapa Mas Rudi. Tak lama, seorang pria kurus keluar dari balik pintu. Pakaiannya lusuh, rambutnya putih, dan matanya tajam meski usianya pasti sudah lewat 60 tahun. "Waalaikumsalam. Mau apa, Rudi?" Mas Rudi agak kaget. "Bapak tahu nama saya?" Pak Roji tersenyum kecil. "Orang kampung sini mana nggak tahu kamu. Penjual sate yang mangkal di pertigaan itu kan?" Mas Rudi mengangguk. "Iya, Pak. Saya mau tanya soal makam itu. Tempat saya biasa jualan. Soalnya saya ngalamin hal-hal aneh, Pak." Pak Roji tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi bambu dan memberi isyarat agar Mas Rudi ikut duduk. "Kamu jualan di situ? Berapa lama?" "Baru seminggu lebih, Pak. Tapi sejak malam ketiga, saya didatangi perempuan tua pakai kerudung hitam, beli sate, terus jalan ke arah makam. Setelah itu, hal-hal aneh mulai kejadian." Pak Roji menarik napas panjang. "Rudi, kamu tahu nggak? Dulu tempat kamu mangkal itu bukan sembarang tempat." Mas Rudi menatapnya serius. "Maksudnya, Pak, itu pertigaan dulunya tempat ritual pesugihan. Dulu waktu saya masih muda, sering ada orang ngasih sesajen di situ. Macem-macem, kembang 7 rupa, kemenyan, ayam cemani, bahkan sate. Biasanya sate ayam, dibakar pakai arang yang dicampur tanah kuburan." Mas Rudi langsung merinding. "Pak, sate beneran?" "Iya, tapi bukan buat dimakan, buat dikasih ke sesuatu yang tinggal di sana." Mas Rudi memegang dahinya. "Berarti sate saya bisa aja dipakai lagi buat itu?" Pak Roji mengangguk pelan. "Bisa, apalagi kalau kamu mangkal di situ terus.
dan kamu nggak tahu siapa aja yang beli. Yang kamu lihat cuma perempuan tua, tapi bisa jadi dia bukan manusia. Suasana mendadak sunyi. Angin berhembus pelan dari arah pohon beringin di dekat gerbang makam. Mas Rudi mulai merasa kakinya dingin. "Pak, kalau saya udah keburu dijadikan perantara, gimana?" Pak Roji menatapnya dalam. "Kalau kamu udah dijadikan jalan, biasanya susah lepas. Tapi masih bisa, asal kamu tahu ilmunya. Dan kuat imannya." Mas Rudi pamit. Setelah itu, pikirannya makin kalut. Ia pulang cepat, ingin cerita semua ke istrinya. Tapi baru saja sampai di depan rumah, ia melihat sesuatu yang bikin darahnya langsung dingin. Di depan pintu rumahnya, ada jejak lingkaran kemenyan. Bau menyengat seperti malam-mulam di pertigaan itu menyebar ke seluruh halaman depan. Mas Rudi langsung masuk rumah. "Tia, Dira di mana?" teriaknya panik. Mbak Tia keluar dari kamar sambil menggendong Dira yang lemas. "Mas, Dira panasnya tinggi banget dari tadi pagi." Badannya kayak bara. Mas Rudi langsung menyentuh kening. Anaknya panas, bukan demam biasa. Seperti terbakar dari dalam. Ia mendudukan Dira di kasur, menyelimuti tubuhnya, dan berusaha tenang. "Ti, ini gara-gara aku, gara-gara saat itu. Aku udah bawa sesuatu pulang ke rumah." "Mas, jangan ngomong gitu, kita harus ke bidan atau ke klinik, Tia. Ini bukan sakit biasa. Aku tahu." Malam itu, Mas Rudi tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, menghadap pintu, sambil menggosap-usap tasbih kecil peninggalan almarhum Kiai tempat ia dulu mondok. Di luar, angin kencang bertiup, tapi anehnya, tak ada suara dedaunan, tak ada suara jangkrik. Hening, sunyi, sampai terdengar bunyi gerobak berderit, seperti ada yang mendorong gerobaknya di depan rumah. Mas Rudi berdiri cepat. Ia intip lewat jendela, dan benar saja, gerobaknya bergeser sedikit. Padahal tadi siang ia ganjal rodanya dengan batu, dengan tangan gemetar. Mas Rudi keluar, langkahnya pelan, penuh waspada. Tapi begitu ia sampai di depan gerobak, bau kemenyan menyengat kembali. Ia buka laci tempat uang dagangan. Di dalamnya hanya ada abu hitam lembut, dan di atasnya sehelai rambut putih panjang. Mas Rudi menutup laci pelan, lalu menenggada ke langit. "Ya Allah, aku gak kuat. Tolong tunjukkan aku harus apa." Dari balik gerbang rumahnya, angin kembali berembus, seperti membisikkan bahwa ini baru awal dari semuanya. Malam itu, Mas Rudi nekat. Setelah 3 malam tak jualan, ia akhirnya mendorong gerobaknya lagi keluar rumah. Tapi kali ini, bukan ke pertigaan makam, melainkan ke jalan arah selatan desa, dekat lapangan bola yang biasanya sepi tapi aman. "Enggak bisa terus sembunyi," gumamnya pelan. Langit malam tampak gelap, angin berhembus pelan membawa bau rumput basah. Lokasi barunya jauh dari makam dan dari hal-hal aneh yang selama ini menghantuinya. Ia berharap mungkin dengan pindah tempat, semua gangguan akan hilang. Mas Rudi menyiapkan arang, menyalakan api, lalu mulai bakar sate seperti biasa. Tapi malam itu, sate yang ia bakar tak matang-matang. Beberapa tusuk gosong di luar, tapi dalamnya masam. Tusuk yang lain malah patah sendiri seperti kayunya rapuh. Minyak sate memercik ke arah arang, tapi apinya tak berkobar seperti biasa. Mas Rudi mengerutkan dahi. Kenapa jadi begini? Ia mencoba lagi. Kali ini lebih hati-hati, tapi tetap sama. Semua gosong, cepat hangus, dan baunya aneh. Bukan bau daging, tapi lebih mirip bau rambut terbakar. Ia berdiri, menatap gerobaknya yang sekarang terasa asing. Perasaan tak enak kembali muncul. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Jalanan sepi, tak ada orang lewat, tapi jantungnya berdetak makin cepat. Ia mulai beres-beres, niat pulang tapi saat hendak menutup laci bumbu, setetes cairan merah menetes dari atap gerobaknya. Plak! Ia terdiam, menatap tetesan itu, kental, merah tua, menetes lagi ke bawah. Mas Rudi melangkah mundur. Ia menengadah pelan, dan dari celah atap gerobaknya, darah terus menetes perlahan-lahan. Ya Allah, desisnya pelan. Tanpa pikir panjang, ia langsung dorong gerobak pulang. Tapi entah kenapa, langkah kakinya malah membawanya ke arah makam. Ia seperti kesurupan arah. Matanya terbuka, tapi pikirannya kosong. Sesampainya di pertigaan itu,
angin langsung berhenti. Suasana hening, dan dari arah dalam kompleks makam terdengar suara, tertawa, tangis, dan seperti rintihan. Semuanya bercampur. Mas Rudi berdiri terpaku. Suara itu datang dari balik pohon beringin. Suara perempuan, laki-laki, tua, muda, tidak jelas. Tapi semuanya seakan memanggil namanya. Rudi, Rudi Ii. Tapi langkahnya berat. Gerobaknya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ditahan sesuatu. Tiba-tiba, dari arah selatan makam, terdengar suara panggilan keras. Rudi! Mas Rudi menoleh cepat dari keyohan. Seseorang berjalan mendekat sambil membawa senter. Baju putih, berkopiah, dan wajahnya langsung ia kenali Ustadz Ramon. Guru ngajinya dulu waktu di pesantren. Ustadz, suara Mas Rudi parau, seperti orang baru sadar mimpi. Ngapain kamu di sini malam-malam, Rud? Tanya Ustadz Rahman serius. Mas Rudi gemitar. Ia menunjuk ke arah gerobaknya. Saya mau pindah tempat jualan, Ustadz. Tapi balik ke sini, saya nggak ngerti. Ustadz Rahman mendekat, lalu memegang bahunya. Kamu udah dijadikan jalan, Rud, perantara. Mas Rudi menunduk. Saya tahu. Saya ngerasa sate saya kayak dipakai buat tumbal. Tiap saya jualan, ada aja yang aneh. Pembeli gosong, anak saya panas tanpa sebab, uang bau kemenyan, dan gerobak saya netesin darah barusan. Ustadz Rahman mengangguk pelan. Kamu mangkal di tempat yang salah. Di sana ada entitas gaib yang sejak dulu memang mencari perantara. Biasanya orang yang rakus atau tamak. Tapi kali ini kamu dipilih karena nggak tahu apa-apa. Tapi kenapa saya, Ustadz? Karena kamu mantan santri. Mereka ingin membungkam kekuatan baik dari dalam dirimu, menjadikanmu alat supaya nggak ada yang melawan. Tapi kamu belum terlambat. Kamu masih bisa lepas, asal mau melawan. Mas Rudi menatap gurunya. Matanya mulai basah. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kamu harus bersihkan dirimu, bersihkan rumahmu. Dan kamu harus kembali ke titik awal. Tempat pertama kali kamu bertemu makhluk itu. Mas Rudi menoleh ke arah pertigaan. Maksudnya, saya harus ke makam lagi? Ustadz Rahman mengangguk. Tapi jangan sendirian, saya bantu. Malam Jumat nanti, kita akan hadapi mereka. Mas Rudi menarik napas panjang. Kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Dadanya sesak, tapi ia tahu, ia tak bisa lari terus. Karena yang diganggu bukan cuma dirinya, tapi juga istri dan anaknya. Dan ia tak akan membiarkan keluarganya jadi korban. Sejak sore hawa di desa Karangjati terasa beda. Langit mendung, padahal tak ada tanda hujan. Angin sesekali berhembus dingin, membawa bau yang samar, bau kemenyan, yang seperti datang entah dari mana. Malam itu bukan malam biasa. Malam satu suro, malam yang dari dulu dipercaya sebagai waktu paling angker dalam setahun. Malam di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib jadi lebih tipis. Dan malam itu juga, Mas Rudi dan Ustadz Rahman sudah bersiap. Di ruang tengah rumah Mas Rudi, beberapa botol kecil berisi air doa tersusun rapi. Ada pula tasbih, kain putih bersih, dan sebuah kitab kuning yang dibawa langsung oleh Ustadz Rahman dari pesantren. Istighfar terus. Rud, malam ini ujian terbesarmu, kata Ustadz Rahman, sembari membakar sedikit kayu cendana. Mas Rudi mengangguk. Tangannya gemetar menggenggam tasbih. Saya siap, Ustadz. Saya nggak mau anak dan istri saya kena imbas terus. Setelah Isya, mereka berangkat ke lokasi. Mas Rudi mendorong gerobaknya seperti biasa, tapi malam itu ia tak membawa sate. Gerobaknya kosong, hanya bara dan tungku yang masih dipasang. Sesampainya di pertigaan dekat makam tua, suasana makin mencekam. Bau kemenyan semakin menyengat, lebih pekat dari biasanya. Seolah ada yang membakar puluhan batang dalam waktu bersamaan. Ustadz Rahman duduk bersila di atas tikar kecil. Mas Rudi berdiri di samping gerobaknya, menatap gelap yang menyelimuti pohon beringin besar. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Lalu, sosok itu muncul. Perempuan tua berkerudung hitam, muncul dari arah makam, tapi kali ini wajahnya sudah bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong tapi dalam, dan dari sela-sela kerudungnya tampak lidah menjulur panjang, menjilat-jilat udara. Tangannya kurus, dengan kuku panjang hitam, dan di telapak tangannya ada bercak darah kering. Mas Rudi menahan napas. Tangannya mulai dingin, tapi
Ia tak bergerak. Ustadz Rahman sudah mulai membaca doa dengan suara tegas dan tenang. Ketika perempuan itu mendekat, angin tiba-tiba bertiup kencang. Debu beterbangan, daun-daun kering dari pohon beringin melayang liar. Lampu kecil di gerobak Mas Rudi berkedip, hampir padam. Perempuan itu berdiri di depan gerobak, menatap Mas Rudi dalam-dalam. Tapi kali ini, Mas Rudi membalas tatapannya. "Sampean mau sate lagi ya?" kata Mas Rudi. Nadanya gemetar, tapi penuh tekad. Makhluk itu tersenyum menyeringat, giginya tajam, menjulur keluar. Ia mengangguk pelan. Tapi sebelum Mas Rudi sempat bergerak, Ustadz Rahman bangkit dan menyiramkan air doa ke arah makhluk itu. Terdengar suara seperti minyak tersiram api. Ses, lalu makhluk itu meraung keras. Wajahnya berubah makin mengerikan, matanya meneteskan darah hitam, dan kulitnya mulai melepuh. Mas Rudi tak tahan lagi. Ia memejamkan mata dan mulai berdoa karis-karas, mengucap ayat-ayat yang ia hafal sejak mondok dulu. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi ia ulangi terus. Semakin kencang angin bertiup, semakin keras pula suaranya. Lalu, bara di tungku gerobaknya tiba-tiba menyala sendiri. Api melonjak tinggi, merah membara, seolah disulut sesuatu. Dari dalam, makhluk itu menjerit. Jeritan yang bukan seperti manusia, bukan juga seperti binatang. Telinga Mas Rudi berdenging, tapi ia terus membaca doa. Tak peduli apapun, Ustadz Rahman ikut membaca doa pelindung. Tangannya menggenggam kain putih yang dibasahi air doa, lalu dilempar ke arah api yang membesar. B-O-O-O-M-M. Api di tungku gerobak menyembur ke atas, seperti meledak sebentar. Makhluk itu memekik tinggi, lalu tubuhnya mulai menghitam, membokar diri. Sendiri dari ujung kaki sampai kepala, Mas Rudi nyaris roboh. Tubuhnya lemas, tapi ia melihat dengan mata kepala sendiri. Makhluk itu menguap, jadi asap hitam, lalu menghilang di telan malam. Gerobaknya hancur sebagian. Roda kirinya lepas, bagian atasnya hangus. Tapi api padam, angin berhenti. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian malam, bau kemenyan menghilang. Mas Rudi duduk bersimpuh. Napasnya ngos-ngosan. Air mata mengalir di pipinya. "Sudah selesai, Rud," kata Ustadz Rahman pelan. "Tapi ingat, yang kayak begini gak akan pernah benar-benar hilang. Dia hanya menunggu orang lemah berikutnya." Mas Rudi mengangguk pelan. "Saya gak akan jualan di situ lagi, Ustadz. Bahkan kalau bisa, saya mau ganti gerobak, ganti arang, ganti semua alat." Ustadz Rahman menepuk pundaknya. "Itu pilihan yang bijak. Dan jangan lupakan satu hal. Terus jaga doa, jangan putus ibadah. Mereka suka sama orang yang lalai." Malam itu, Mas Rudi pulang dengan gerobak rusak dan tubuh lelah. Tapi hatinya lebih ringan dari malam-malam sebelumnya. Di rumah, panas tubuh anaknya sudah turun. Dira tidur nyenyak. Mbak Tia menangis haru melihat suaminya pulang selamat malam. Suro itu jadi saksi bahwa kadang sate pun bisa jadi jalan ke dunia gaib, tapi juga jadi bukti bahwa iman dan doa yang kuat bisa mengusir apapun yang gelap. Pagi itu, Mas Rudi berdiri lama di depan halaman rumah. Di sana, gerobak lamanya sudah disiram solar dan ditumpuki kayu kering. Bau arang bekas dan besi terbakar masih menempel di ujung-ujung kayunya. Tanpa banyak bicara, Mas Rudi menyalakan korek. Api kecil menjilat kain lap di ujung gerobak, lalu menjalar cepat. Dalam waktu beberapa menit, gerobak yang pernah menemaninya bertahan-tahan berubah jadi bara. Dari balik jendela, Mbak Tia memeluk Dira yang sudah sembuh. Wajah mereka tegang, tapi juga liga. Mas Rudi berdiri diam sampai api padam sepenuhnya. Tak ada yang ditinggalkan, kecuali abu dan kenangan buruk. Gerobak itu tak akan kembali, dan ia sendiri tak akan pernah kembali ke pertigaan makam itu. Seminggu kemudian, Mas Rudi mulai berjualan lagi. Tapi kali ini, ia ganti semua. Gerobak baru, arang baru, alat panggang baru, semua disiapkan dari nol. Ia juga ganti tempat mangkal, bukan di pinggir jalan, apalagi dekat kuburan. Tapi di samping musola kecil di ujung kampung, letaknya memang agak sepi, tak seramai pertigaan makam. Tapi anehnya, sejak hari pertama jualan di sana, dagangannya selalu habis. Orang-orang datang tidak berkerumun, tapi bergantian. Kadang dari musola habis isya,
Kadang warga sekitar yang lewat sehabis ronda malam, tidak ada pembeli aneh, tidak ada bau kemenyan, tidak ada suara dari balik pohon, hanya suara azan, doa, dan obrolan ringan dari para tetangga. "Mas, satenya tambah enak, ya?" tanya Pak Hadi, salah satu pelanggan barunya. Mas Rudi tersenyum. "Iya Pak, sekarang bumbunya pakai doa juga." Pak Hadi tertawa kecil, tak mengerti maksudnya sepenuhnya. Tapi Mas Rudi tersenyum lebih lebar, karena ia tahu kali ini tidak ada campur tangan yang gelap. Beberapa hari berlalu, keseharian Mas Rudi mulai kembali normal. Dira sudah kembali sekolah. Mbak Tia bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Rumah mereka kembali hangat. Tapi meskipun begitu, ada satu hal yang tak pernah hilang sepenuhnya. Setiap malam Suro tiba, seperti malam ini, Mas Rudi selalu duduk di beranda rumah. Ia menatap ke arah utara, arah pertigaan yang kini tak pernah ia dekati lagi. Angin malam bertiup lembut, langit gelap, dan seperti biasa, bau kemenyan samar-samar kembali terasa, tidak menyengat, tidak menyesakkan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Mas Rudi tidak takut, tidak juga gelisah. Ia hanya menatap lurus, sambil menggenggam tasbih kecil di tangannya. Di dalam hatinya, ia membaca istighfar dan salawat perlahan. "Mas," panggil Mbak Tia. "Dari balik pintu dingin lo masuk yuk." Mas Rudi mengangguk pelan. Tapi sebelum masuk, ia berbisik sendiri, menghadap ke arah kegelapan. "Sampean gak akan bisa lagi pakai saya sudah milih jalan yang lain. Sekarang giliran sampean yang sendiri." Lalu ia tutup pintu perlahan. Di musola kecil tempat ia biasa jualan, Mas Rudi kini sering ikut membantu. Kadang menyapu halaman, kadang nyumbang arang, atau tikar untuk jamaah. Ia bahkan sesekali mengantar sate gratis untuk anak-anak ngaji. Satu malam, Ustadz Rahman datang mengisi pengajian rutin. Setelah pengajian selesai, mereka duduk berdua di tangga musola. "Alhamdulillah, sekarang wajahmu udah adem lagi, Rud," kata Ustadz sambil menyeruput kopi. Mas Rudi tersenyum. "Alhamdulillah Ustadz, saya nggak pernah nyangka bisa lepas. Dari semua itu, kamu bisa lepas karena kamu sadar dan mau melawan. Banyak orang yang nggak sadar, malah menikmati, terus tenggelam dalam rejeki yang nggak bersih." Mas Rudi mengangguk pelan. "Saya cuma kepengin anak istri saya tenang, biar hidup nggak mewah, asal halal dan damai." Mereka terdiam sejenak. Lalu Mas Rudi bicara lagi, pelan tapi mantap. "Ustadz, saya mau janji, mulai sekarang, apapun yang saya jual, saya awali dengan doa. Saya nggak mau lagi kejadian kemarin terulang. Mending saya capek dorong gerobak jauh, daripada sekali lagi jadi jalan buat makhluk kayak gitu." Ustadz Rahman tersenyum. "Itu janji yang berat, Ruth. Tapi kalau kamu jaga, insya Allah hidupmu makin berkah, malam makin larut." Musola sepi. Mas Rudi pulang menuntun gerobaknya pelan. Tapi malam itu, ia tidak waspada, tidak gelisah, ia justru bersyukur. Karena malam Suro kali ini tidak membawa jeritan, tidak membawa darah, hanya bau samar, pengingat bahwa kegelapan tak pernah benar-benar hilang, tapi bisa dijauhi. Rudi sudah memilih jalannya, bukan di pertigaan kuburan, tapi di samping musola, dekat suara azan dan doa.